Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akuntansi menengah 1 tentang kerangka konseptual laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Raden Roro Santi dengan NIM 2106100112. Bernika. Selanjutnya Bernika Salsabila dengan NIM 2106100031. Selanjutnya Dwi Purwanti dengan NIM 2106100116. Selanjutnya Tri Oktianti dengan NIM 2106100130. Yang terakhir Lina Febiana dengan NIM 2106100140. Definisi kerangka dasar. Kerangka konseptual merupakan sistem yang berhubungan dengan tujuan dan konsep yang melandasi akuntansi yang bisa menurunkan standar-standar yang konsisten dalam mengembangkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelapornya. Tujuan laporan keuangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi tentang 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja, 3. Perubahan posisi keuangan. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas dasar akrual dan dasar kelangsungan usaha. Yang pertama yaitu dasar akrual. Dengan menggunakan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan ini, maka aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Dan kemudian hal tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan di periode yang bersangkutan. Berdasarkan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan ini, pendapatan dilaporkan pada saat terjadi dan biaya dilaporkan pada saat biaya itu terjadi. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Dengan asumsi dasar kelangsungan usaha, laporan keuangan harus disusun atas dasar perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud membubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya. Apabila perusahaan ingin membubarkan atau mengurangi skala usaha secara material, maka laporan keuangan harus disusun dengan asumsi dasar yang berbeda, dan asumsi dasar yang digunakan harus diungkapkan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakter kualitatif merupakan suatu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakter kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Yang kedua yaitu relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan, menegaskan dan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga adalah keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga dapat memperbandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dan transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk organisasi tersebut, antar periode organisasi yang sama dan untuk organisasi yang berbeda. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan yang didefinisikan dalam kerangka konseptual adalah: yang pertama, aset. Definisi dari aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Pada bagian ini membahas 3 aspek dari definisi tersebut, yaitu: yang pertama, hak. Hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik muncul dalam berbagai bentuk. Banyak hak dibentuk oleh kontrak, undang-undang, atau cara yang serupa. Selanjutnya, potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik. Serta aspek yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian menghubungkan sumber daya ekonomik dengan entitas. Unsur selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Agar liabilitas timbul, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: yang pertama, entitas memiliki kewajiban. Kewajiban merupakan tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya. Selanjutnya, kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik. Kewajiban harus memiliki potensi untuk mensyaratkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik kepada pihak atau pihak-pihak lain. Kriteria yang terakhir yaitu kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kewajiban kini timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu hanya jika entitas memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan. Dan sebagai konsekuensinya, entitas akan atau mungkin harus mengalihkan sumber daya ekonomik yang tidak akan dialihkan jika entitas tidak memperoleh manfaat ekonomik atau mengambil tindakan tersebut. Unsur laporan keuangan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residu atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Prinsip dasar terdiri dari biaya historik. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara dengan kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat pemerolehan, dan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban. Selanjutnya, biaya kini. Aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak dimungkinkan untuk diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Selanjutnya, nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal, dan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara dengan kas yang tidak diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan usaha normal. Selanjutnya, nilai wajar. Jumlah nilai di mana aset dapat ditukar antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan bersedia dalam mengambil langkah yang diberikan perusahaan. Pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk penukaran aset keuangan dan kewajiban keuangan. Selanjutnya, pengakuan pendapat. Pendapat harus diakui apabila kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan, dan pengukuran dapat dilaksanakan secara andal. Kemudian, pengakuan beban. Pengeluaran atau pengumuman aset atau
menimbulkan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama periode sebagai akibat dari penyerahan atau produksi barang dan memberikan jasa. Struktur kerangka konseptual. Struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis, yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut. Pada tingkatan teori tertinggi, level 1, dalam rangka konseptual, penyataan ruang lingkungan dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat selanjutnya, yaitu level 2, mendefinisikan dan mengidentifikasi karakteristik kualitatif dan informasi keuntungan dan elemen laporan keuangan. Pada tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat operasional yang lebih rendah, yaitu level 3, berkaitan dengan prinsip dan peraturan tentang pengurangan dan elemen laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.